Hai konektor, dalam Market Insight kali ini kita akan diskusi bagaimana membuat ekosistem WiFi yang nyaman untuk kalian kerja di rumah. Nah, buat kalian yang sedang work from home atau study from home, pas banget nih. Hari ini saya ditemani oleh Kevin dari TP-Link Indonesia untuk membahas langsung solusi agar kalian bisa work from home dan study from home dengan nyaman tanpa ribet karena sinyal internet kalian putus-putus di rumah. Saksikan terus video ini sampai selesai ya. Selama pandemi ini ya, bagaimana sih kondisi market terutama produk-produk networking di Indonesia sekarang ini sih? Oke, kalau untuk produk networking ya sebenarnya kita bersyukur banget ya. Mungkin agak beruntung juga sih karena dalam pandemi ini justru malah produk-produk networking ini makin banyak dicari oleh customer, oleh end user. Itu banyak banget dicarinya karena mungkin orang yang work from home pasti butuh jaringan ya, terutama jaringan supaya internetnya mereka lebih stabil dan lebih cepat. Seperti itu. Terus kamu sendiri udah berapa lama sih di TP-Link Indonesia ini? Oke, sebenarnya ini periode saya yang kedua. Jadi aku dulu di TP-Link dari tahun 2014. Sempat keluar dulu ya, cari ilmu baru tetap di dunia IT juga, dan ini udah jalan 2 tahun yang periode kedua ini di TP-Link. Terus selama kamu di TP-Link ya, pelajaran apa yang kamu dapat ya? Apakah industri internet itu pasti akan selalu berkembang terus ya, terutama di Indonesia ya? Karena kita tahu kalau di Indonesia itu internet sangat nggak merata sekali kan. Sedangkan di era sekarang, terutama sejak COVID, semua orang harus belajar dari rumah, pakai Zoom atau pakai Skype, video conference dan lain-lain. Itu kan semua membutuhkan internet yang bagus ya. Bagaimana nih kita hidup di Indonesia yang kondisi ekosistem internetnya sendiri belum begitu memadai? Kalau ngomongin perkembangan memang menarik sekali sih memang di Indonesia ini ya. Jadi kalau diomong nggak merata, iya tentunya pasti, karena kita di kota-kota besar mungkin kita mendapatkan internet yang memadai ya. Tapi gimana kalau di kota-kota, maksudnya lebih kota-kota kecil, otomatis pasti bahkan mereka kadang-kadang nggak dapat sinyal internet sama sekali, mungkin nggak bisa browsing, nggak bisa download segala macam. Nah, di Indonesia sendiri perkembangannya cukup menarik Pak Sam. Jadi kita termasuk yang beruntung mungkin ya, karena dulu sempat kita merasakan juga dial up di salah satu ISP, mungkin nunggunya mungkin bisa 5 menit, bisa 10 menit, dan kecepatannya nggak sampai 1 megabyte per second. Nah sekarang kita pakai mungkin sudah bisa 100 megabyte per second. Udah jauh banget ya, udah jauh banget. Betul. Tapi pertanyaannya gini, Vin, kita kadang bayar ISP kan untuk paket internet yang gede, untuk paket internet yang besar. Tapi ketika saya pakai di rumah, masalahnya nggak semua area rumah saya itu tercover gitu. Padahal kan kita berharap, saya udah bayar paket bulanan yang mahal, berharapnya kan sinyal itu kuat ya, sehingga kita dimanapun kita mau kerja itu bisa nyaman gitu. Kenapa ya? Itu salah dari providernya atau kita yang salah nih dalam memilih perangkat atau membuat sistem WiFi di rumah kita sebetulnya belum maksimal gitu? Oke. Iya, kalau memang bicara soal jaringan ya, itu memang faktornya memang banyak banget Pak Sam. Jadi mulai dari pertama kita harus bicara dulu mengenai supply internetnya itu sendiri. Jadi yang seperti kita tahu ya, itu supply internet di Indonesia dari ISP-ISP yang sudah kita kenal, bisa lewat kabel, bisa juga lewat jaringan telepon seluler yang sudah kita pakai juga sampai saat ini. Nah, dari sana itu pun macam-macam faktornya Pak Sam. Jadi mulai dari kabelnya, apakah dia pakai kabel fiber optik atau mungkin kabelnya dia pakai kabel telepon biasa. Faktor-faktor itu mempengaruhi, karena kabel fiber optik pendistribusian internetnya akan jauh lebih cepat dibandingkan kabel telepon biasa. Setelah dari si ISP sudah menyediakan kabel dan juga modem router, kita lanjut lagi dari modem router ini, apakah kita mau menggunakan kabel atau mungkin kita mau menggunakan wireless. Nah,
Di sini TP-Link menyediakan ekosistem di mana kita memaksimalkan penggunaan wireless atau tanpa kabel. Sebelumnya, Vi, kabel sama wireless secara teori ya, itu lebih kencang mana sih untuk mendistribusikan sinyal internetnya ya? Oke, jadi kalau untuk jaringan kabel atau jaringan wireless, sebenarnya memang kalau bicara intervensi, jaringan wireless otomatis akan jauh lebih besar intervensinya. Untuk itu, kalau kita bicara soal kecepatan, biasanya kabel akan lebih baik. Tapi semakin ke sini, justru teknologi dalam wireless sendiri kita bisa mengakomodir untuk kecepatan-kecepatan tinggi itu. Misalnya di kabel gigabit, kita kenalnya ya, kabel gigabit. Di wireless pun kecepatannya bahkan bisa lebih dari gigabit. Bahkan bisa lebih. Dan itu memang sedikit teaser ya. Jadi kan di TP-Link sendiri nanti produk-produk terbarunya juga sudah mendukung Wi-Fi Gen 6. Itu yang terbaru dan itu sudah jauh lebih cepat daripada gigabit. Walaupun wireless. Betul. Maksudnya kan tadi kamu bilang bahwa kalau wireless itu intervensinya banyak ya. Maksudnya intervensi itu kayak apa ya, Vini? Yang mengakibatkan kita router misalkan di ruang tamu ya. Padahal jarak kamar saya juga nggak terlalu jauh sih dari router tersebut. Tapi kenapa ketika diakses internet itu dari kamar, sinyalnya juga nggak bisa maksimal gitu loh. Padahal kan secara jarak oke gitu. Iya. Dan kamu bilang nanti teknologi wireless sekarang sudah mendukung kecepatan tinggi. Itu problemnya di mana ya? Oke. Kita balik lagi nih, lihat intervensi ya. Sebenarnya memang intervensinya di jaringan wireless sendiri macam-macam, Pak Sam. Jadi mulai dari jenis tembok, terus berapa perangkat yang kita gunakan, lalu juga ada perangkat lainkah di jaringan, di dalam satu jaringan ini yang mungkin dipakai bersamaan ya. Jadi contohnya aja nih, misalnya Pak Sam dalam satu rumah, anggaplah contoh 4 orang. Masing-masing orang sudah punya 2 handphone. Nah, ini sudah kehitung masing-masing perangkat ini punya akan mengambil saling mengintervensi antara satu dengan yang lain. Jadi dengan kata lain, setiap sinyal internet yang ada di rumah kita itu terbagi dengan jumlah device. Seberapa banyak device yang menggunakan akan mempengaruhi kecepatan seperti Betul. itu. Jadi itu yang kalau kelihatan ya. Misalnya nih, kayak kita nggak sadar juga ternyata kita pakai Smart TV. Smart TV itu juga mengambil wireless juga kan, mengambil bandwidth juga. Dari itu juga sudah kehitung satu perangkat. Belum lagi kalau untuk rumah-rumah modern yang baru sekarang ini menggunakan smart home. Jadi kadang-kadang mungkin lampunya dia lampu pintar, pakai menggunakan IP cam, menggunakan juga yang soket listrik yang smart plug, itu juga menghitung jumlah device, ya. Betul. Jadi nggak semua router yang kita beli itu cocok dong dengan kebutuhannya kita. At least kita harus tahu dulu seberapa banyak sih yang kita gunakan. Terus mengenai misalkan di rumah ya, 2 tingkat. Biasanya kan Wi-Fi atau router itu diletakkan di lantai 1, di lantai 2 udah nggak dapat apa-apa gitu ya. Itu apakah karena jangkauan routernya yang kurang jauh atau mungkin ada hambatan, mungkin tembok atau beton atau hambatan apa yang? Oke. Itu tadi kita bicara soal intervensi ya. Jadi memang intervensi kan banyak sekali dan makanya dari itu TP-Link Indonesia ini hadir, kita ingin memberikan satu ekosistem di mana user ini perlunya apa sih sebenarnya, kendalanya dia di mana, dan TP-Link coba memberikan solusi itu. Misalnya jadi, tadi kalau gitu kita ngomong soal Wi-Fi atau wireless, kita akan bicara soal ekosistem. Nggak bisa maksudnya beli satu perangkat dan kita berharap sinyal internet dan sinyal yang ada di rumah kita itu bisa maksimal. Betul. Berarti sangat tergantung sekali dengan kondisi rumah, seberapa luas, berapa device yang digunakan, itu akan saling mempengaruhi seperti itu ya. Betul Pak Sam. Jadi makanya itu untuk semisal tadi kita bicara soal rumah 2 lantai, misalnya dia kok ada area-area tertentu yang nggak dapat sinyal WiFi. Nah, TP-Link punya nih dari mulai wireless router yang seperti ini. Dan juga kalau misalnya nih ada area-area tertentu yang misalnya nggak dapat sinyal WiFi, kita bisa gunakan range extender yang seperti ini, Pak Sam. Oke. Seperti ini. Nah, LWA 850RE kita ya. Jadi ini memang range extender yang praktis. Jadi tinggal kita tancapkan di soket listrik. Gini, nggak semua orang ngerti kan dengan fungsinya range extender ini apa gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa internet itu cuman bisa disebarkan sinyalnya melalui sebuah router.
dengan antena tertentu, dan kita selalu beranggapan bahwa semakin banyak jumlah antena otomatis sudah akan mengcover seluruh wilayah rumah kita. Tapi nggak seperti itu ya? Betul Pak Sam. Memang, jadi karena range extender ini memang kegunaannya adalah dia dari namanya aja ya, range extender, jadi dia akan mengextend jarak dari wireless router utama. Jadi dia istilahnya untuk membantu wireless router utama supaya signalnya ini bisa nyampai di area-area yang kita ingin pasang. Range extender seperti itu, Pak Sam. Dan juga wireless routernya TP-Link, kita sudah punya yang high power juga. Memang untuk dikondisikan ya di rumah, mungkin yang betonnya rumah temboknya lebih tebal atau mungkin pakai beton, misalnya ruko. Nah, itu kita lebih sarankan pakai yang high power. Nah, kalau high power sendiri itu seberapa jauh bedanya dengan router yang dengan power yang biasa ya? Seberapa jauh sih perbedaan kekuatan sinyalnya yang akan dihasilkan? Oke, jadi kalau untuk high power ini memang sudah didesain sedemikian rupa, Pak Sam. Jadi dari chipsetnya itu memang sudah menggunakan chipset high power 1000 mW, dan itu yang tertinggi ya saat ini dipakai di produk-produk wireless router high power dari TP-Link. Kalau misalnya kita bicara seberapa kuat, sebagai perbandingan mungkin di ruko ya Pak Sam, karena ruko kan biasanya lantainya sekat-sekatnya cukup tebal juga ya. Nah, ruko-ruko inilah yang kita sarankan menggunakan high power. Di model ruko. Kalau untuk penggunaan di rumahan kita bisa pakai wireless router yang konvensional ditambah dengan range extender atau mungkin menggunakan mesh router kita yang terbaru. Jadi itu teknologi baru juga Pak Sam, mesh router di TP-Link Indonesia. Sama ini, Vin. Untuk router sendiri itu kan teknologinya yang single band, dual band. Itu gunanya untuk apa sih? Banyak yang kita nggak ngerti kan kadang. Ada beberapa teman saya yang menggunakan Mac, dia bisa menangkap sinyal WiFi yang 5 GHz gitu kan. Tapi ketika dia menggunakan device lain, dia cuma menangkap sinyal 2,4 GHz gitu kan. Perbedaannya apa ya antara dual band dan single band ini, terus keuntungannya apa dengan kita menggunakan teknologi yang dual band? Betul Pak Sam. Jadi memang pada dasarnya ya untuk sinyal yang dihasilkan wireless umumnya adalah yang kita pakai 2,4 GHz. Itu sudah umum. Jadi contohnya aja misalnya Jalan Raya Kertajaya ya lah ya. Itu udah dari dulu juga udah Jalan Raya Kertajaya. Misalkan nih Jalan Raya Kertajaya ini penuh, macet. Kan kita harus cari alternatif jalan lain ya. Otomatis di TP-Link kita sediakan juga istilahnya jalan raya baru ini di 5 GHz. Contoh lewat jalan dari Kertajaya mungkin lewat jalan Darmosada. Kalau mau mencapai ke Tunjungan Plaza ya, kita bisa punya dua opsi itu. Nah, untuk dual band sendiri memang itu adalah solusi yang diberikan oleh TP-Link supaya para customer, para end user kita ini mendapatkan experience untuk wireless yang lebih cepat ya. Lebih cepat itu di signal dual band. Dan kenapa bisa lebih cepat Pak Sam? Mungkin kalau saya jelaskan sedikit ya, karena anggaplah contoh nih, Jalan Kertajaya ini yang pakai semua orang sudah tahunya Jalan Kertajaya semua, 2,4 GHz ya. Kita punya jalan baru di jalan 5 GHz, Jalan Darmosada contohnya aja. Nah, orang-orang yang pakai di Darmosada ini otomatis akan lebih sedikit, Pak Sam. Akan lebih sedikit, otomatis kita bisa mendapatkan data kecepatan internet yang lebih kencang, lebih lancar, lebih stabil, lebih kencang. Nah, cuman memang ada batasan-batasan tertentu karena mungkin belum semua device itu support 5 GHz. Berarti kesimpulannya kalau kita ngomong dual band itu sangat tergantung dengan device-nya ya. Bukan tergantung dengan routernya. Meskipun kita beli routernya dual band, tapi device di rumah kita itu single band, dia juga nggak akan dapat sinyal yang 5 GHz yang seperti yang dijelaskan tadi ya. Betul Pak Sam, kita harus tahu juga device-device yang kita gunakan ini apakah sudah support untuk sinyal 5 GHz. Nah, kita identifikasinya di mana sih? Apakah device kita sudah support? Di salah satu website mungkin kita bisa cek juga di spek mungkin handphone kita atau mungkin laptop, biasanya sudah dijelaskan. Di sana akan ada tulisan 802.11 A, B, G, N. Nah, kalau yang support dengan 5 GHz, itu tulisannya akan ABGN plus ada satunya lagi AC.
Itu berarti dia akan support 5 GHz dan itu sudah memang standarisasi WiFi global ya, memang seperti secara itu. internasional. Betul. Speknya akan seperti itu gitu ya. Betul. Untuk itu yang kita bisa tahu nih apakah device kita ini support atau enggak dengan 5 GHz. Tapi saya rasa sekarang juga sudah semakin banyak Umum lah. Sudah semakin banyak device-device yang support 5 GHz. Sudah semakin banyak. Oke. Terus kita satu teknologi baru yang baru akhir-akhir ini saya dengar yaitu mesh router. Bedanya apa sih dengan yang router single band, high power? Dengan teknologi mesh ini bedanya apa ya? Dan TP-Link punya nggak produk mesh router itu? Oke, jadi untuk produk mesh router sendiri ya, memang itu adalah kalau bisa dianalogikan, sebenarnya mesh router ini sama dengan wireless router plus range extender. Bedanya di mana? Jadi kalau misalnya wireless router plus range extender, biasanya mereka akan memunculkan SSID sendiri-sendiri. Dan di mana kalau kita misalnya nih device kita ya, perangkat handphone kita itu koneksi ke wireless router utama, kita mau pindah ke range extender, di sana pasti akan ada disconnect-nya dulu, akan ada putusnya dulu. Sempat putus dulu. Nggak bisa lanjut langsung gitu ya. Misalnya kita lagi download, misalnya kita lagi main game, itu biasanya akan putus dulu baru pindah ke range extender. Bicara soal mesh router ya, Pak Sam. Jadi mesh routernya dari TP-Link kita punya seri Deco M4 ini. Jadi di dalam satu paket pembeliannya itu sudah dapat 2 pieces. Dua Deco router. M4. Betul, Berarti 2 router. 2 router seperti itu ya. 2 router. Jadi memang sudah mendukung sistem kerja mesh itu sendiri ya. Jadi selain Deco M4 ini kita punya yang lebih tinggi itu di speknya Deco M5. Itu dapat dalam satu paket pembelian dapat 3 piece di Deco M5. Jadi memang karena kita tujuannya kan memang untuk mesh ini jadi satu kesatuan ya. Jadi SSID-nya hanya satu. Terus juga kita berpindah-pindah itu tanpa putus, tanpa jeda sama sekali. Jadi kita bisa analogiin seamless yang kita sebutin di. Untuk harganya sendiri, Pak Vin, router biasa high power dengan mesh, secara harga sendiri kan pasti berbeda ya. Betul. Sehingga tipsnya gimana sih, kita harus beli yang mana nih? Beli router dengan budget yang murah, mungkin karena rumah saya kecil atau hanya dipakai di satu kamar ya, saya akan pilih yang murah kan. Tapi ketika kita bicara soal tadi bilang ekosistem WiFi, kan otomatis kita harus lebih pintar ya untuk mengetahui seperti apa yang kita butuhkan dan berapa budget yang akan kita butuhkan untuk membangun sebuah ekosistem WiFi yang bagus. Ya. Jadi memang untuk wireless sendiri memang ya kita harus tahu sih ya Pak Nen, untuk kebutuhan kita ini sebenarnya seperti apa. Karena kalau dari segi harga saat ini otomatis mesh paling tinggi. Paling mahal harganya. Tapi dengan mendapatkan fitur-fitur dan benefitnya, saya rasa cukup worth it untuk menggunakan mesh router ini ya. Jadi perangkatnya pun bisa sampai 100 Pak Sen. Dibanding wireless router biasa ya. Konvensional itu biasanya sampai 30 user aja. 30 perangkat lah ya yang bisa terkoneksi ke wireless router. Sedangkan kalau udah kita bicara mesh itu bisa sampai 100. Dan saya rasa sih cocok untuk rumah-rumah yang sekarang mungkin handphonenya lebih dari satu, juga mungkin rumah-rumah yang sudah dipasangin perangkat smart home semua, smart TV, mungkin microwave atau mungkin kulkas ya. Saya dengar juga sudah ada yang bisa WiFi itu. Sudah cocok sih kalau. Jadi untuk gini ya, kalau kita belum memiliki router di rumah, alangkah baiknya kita tahu dulu dong fungsinya gimana. Jangan sampai kita udah beli router, ternyata kamar saya nggak cover, ternyata daerah sini masih nggak dapat sinyal WiFi, sehingga dia harus beli perangkat tambahan dong, seperti range extender atau produk-produk yang bisa memancarkan sinyal lebih luas dong. Betul. Jadi memang kita nggak bisa nyalain juga ya Pak Sen, karena wireless router yang kita pakai ini di rumah ya, memang harus kita coba dulu nih kemampuannya seperti apa. Dan kalau memang masih ada area-area yang tidak tercover, TP-Link ada di sini nih. Kita bisa sediakan range extender, kita bisa sediakan wireless router yang lebih kuat seperti itu, Pak Sen. Jadi memang kita sediakan solusi untuk customer gunakan di rumah. Oke, lanjut tadi yang Kevin jelasin mengenai IoT kan, Internet of Things. Istilah itu kan masih agak asing ya. Internet of Things itu sebetulnya apa sih? Oke, kalau Internet of Things ya Pak Sam, jadi memang perangkat-perangkat
smart home itu juga kita sebutkan di dalam Internet of Things juga. Jadi mulai wireless router, smart camera, smart plug itu termasuk dalam satu kategori ya. Masuk dalam satu kategori. Jadi mungkin definisinya semua perangkat apapun yang ada di kehidupan kita yang bisa terkoneksi dengan Wi-Fi dan dia bisa bekerja secara otomatis bisa dikategorikan sebagai IoT. Betul. Untuk produk IoT sendiri, apakah TP-Link juga punya produk-produk seperti itu, Pak? Oke. Untuk produk dari TP-Link ya, kita sediakan memang dalam satu ekosistem ini cukup lengkap, Mas Em. Jadi yang seperti kita bawa di sini ini nggak semua ya. Ini hanya beberapa persen aja dari produk keseluruhan dari TP-Link. Sedangkan produk TP-Link sendiri mencakup mulai dari kita punya aksesoris juga, Mas Em. Mulai dari power bank, kita punya USB adapter, Bluetooth dongle. TP-Link sediakan itu semua supaya para customer ini bisa menggunakan dalam satu ekosistem itu secara maksimal. Otomatis karena dari satu brand yaitu TP-Link, otomatis user akan mendapatkan benefit fitur paling maksimal dibandingin dia kombinasi dengan brand-brand lain. Seperti itu. Oke. Banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan dari diskusi kita hari ini. Mungkin terakhir nih, Vin, sebelum kita akhiri diskusi kita, bisa kasih tips nggak buat teman-teman yang saat ini work from home atau studi from home, atau teman-teman kita yang punya anak nih, anak saya juga masih playgroup tapi juga harus pakai Zoom gitu kan. Yeah. Semua akan berhubungan dengan internet. Betul. Sedangkan pengetahuan tentang internet sendiri mungkin banyak yang masih kurang begitu paham ya. Okay. Jadi kalau seandainya kita ingin memasang wireless di rumah, itu apa aja sih yang kita butuhkan? Atau kita harus pilih produk yang disediakan TP-Link yang mana nih? Agar paling enggak pekerjaan kita itu bisa lancar gitu, nggak terganggu sinyal putus-putus. Oke. Jadi untuk memang produk-produk dari TP-Link ya Pak Sam. Jadi memang kalau yang bisa saya sarankan, pertama kali adalah pilih ISP yang sesuai Pak Sam. Karena ISP sendiri saya rasa kalau untuk Zoom segala macam ya kecepatan 10-20 Mbps itu saya rasa sudah lebih dari cukup tuh. Kecuali kalau memang di dalam satu rumah itu Pak Sam sambil main game atau mungkin sambil download, mungkin yang lagi Zoom meeting atau mungkin webinar bakalan terganggu. Tapi saya rasa 10-20 Mbps itu sudah cukup. Setelah itu dari ISP ini sudah menyediakan suplai data internet, kita bisa gunakan produk-produk TP-Link ya, contohnya seperti yang Archer C60 ini. Archer Biasanya C60, kita kan kalau pasang dari ISP kan udah dapat router ya, Vini. Betul. Tapi apakah router yang dikasih itu udah bisa cover semua kebutuhan kita? Oke, kalau dibilang apakah router itu mampu untuk mengcover ya, saya nggak yakin Pak Sen. Tapi kalau untuk sekedar ada WiFi, otomatis bisa. Pasti akan ada, memang sudah router-router basic ini memang kondisinya disediakan untuk WiFi ya Pak Sen. Tapi kalau memang user ini menginginkan kecepatan lebih atau mungkin coverage yang lebih, kita sarankan untuk upgrade routernya, router basic itu. Dan pilihannya pun banyak Pak Sen. Dan juga mungkin ada daerah-daerah yang tidak masuk ISP ya Pak Sen, tapi sedangkan dia ada masuk dari telepon seluler untuk jaringan internetnya, kita bisa gunakan yang seri ini Pak Sen, TLMR 6400. Jadi yang seri ini sudah dilengkapi dengan SIM card. SIM card bisa langsung dimasukkan ke wireless router ini. Jadi kalau memang ada area-area tertentu yang rumahnya nggak cover ISP nih, tapi mungkin ada dari telepon seluler, ada jaringan internet pastilah ya. Nah, kita bisa gunakan wireless router yang seri seperti itu di TL. Jadi balik lagi kalau kita ingin membangun sebuah ekosistem Wi-Fi, pertama kita harus tahu dulu seberapa banyak user yang akan menggunakan. Terus kedua mungkin kita harus tahu lokasinya ya Pak ya. Berarti seberapa luas, ada halangan tembok dan lain-lain. Terus ketiga kita harus tahu produk mana yang harus kita beli agar maksimal ya. Seperti itu mungkin ya. Betul. Jadi memang di dunia digital sekarang ini juga
untuk konsultasi sendiri itu mudah sekali, Pak Sam. Jadi dari TP-Link Indonesia kita juga sediakan platform-platform digital ya, mulai dari website kita sediakan, media sosial kita sediakan, dan juga technical support-nya juga kita sediakan, Pak Sam. Jadi kalau memang customer ini ada butuh untuk konsultasikan, bisa menghubungi ada hotline-nya. Betul. Untuk TP-Link. Untuk hotline sendiri TP-Link sediakan, yaitu di nomor 15500 960. Mungkin nanti akan dijelaskan juga ya di deskripsi, Pak Sam. Jadi untuk hotline technical support bisa customer 24 bisa jam. langsung. 24 jam. Untuk 24 jam bukan, Pak Sam. Jadi jam saat ini masih jam office hour. office hour, betul, office hour. Jadi selain mungkin kalau memang customer takut untuk telepon ya, atau mungkin malas untuk telepon, kita sediakan juga live chatnya. Dan live chat ini bisa dilakukan dari website kita langsung. Jadi kita memang sediakan solusi untuk para customer ini, yang lebih mudahnya seperti apa sih kita sediakan seperti itu. Oke, thank you banget waktunya Kevin. Siang ini kita udah banyak ngobrol mengenai apa aja ini yang TP-Link punya, dan TP-Link sendiri kan salah satu brand yang banyak digunakan ya oleh masyarakat yang ada di Indonesia, dan kita berharap dengan adanya pandemi ini nggak semua orang kesulitan ya dengan akses internet dan lain-lain, karena semua produk yang TP-Link sediakan itu mulai dari range harga yang murah sampai yang mahal sudah cukup lengkap ya. Sudah lengkap, betul, Pak Sam. Oke, thank you waktunya Pak Kevin untuk udah ngobrol siang ini ya. Oke, mungkin dari konektor sekalian ada yang memiliki kendala internet di rumah, atau kalian ingin tanya-tanya produk TP-Link lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube kami. Ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Get connected, stay connected. Bye.